Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak solih-solihah, kita lanjutkan pelajaran SKI kita kali ini. Ya, menyambung tentang dakwah Rasulullah. Kini kita bahas poin keempat. Sidang majelis membahas upaya menghalangi jamaah haji agar tidak mendengarkan dakwah Rasulullah SAW. Dalam rangka menghalangi dakwah Islam, pimpinan Quraisy memutuskan memberi julukan buruk kepada Rasulullah, yakni sebagai seorang dukun, orang gila, penyair, dan tukang sihir. Walau begitu, Rasulullah tetap berdakwah, dan Abu Lahab juga tetap mengganggu beliau dengan mengatakan kepada orang-orang, "Jangan kalian taati dia, karena sesungguhnya dia adalah seorang sabi, atau orang yang mengikuti syariat nabi-nabi zaman dahulu, atau orang yang menyembah bintang atau menyembah dewa-dewa lagi pendusta." Poin kelima, cara-cara yang digunakan menghadapi dakwah Islamiyah. Selesai ibadah haji, kaum Quraisy memutuskan berbagai cara untuk menghadapi dakwah Rasulullah, yakni 1. Mengejek, menghina, merendahkan, mendustakan, dan menertawakan kaum muslimin dan melemahkan semangat juang mereka. Yang kedua, menjelek-jelekan ajaran Islam yang dibawa Rasulullah SAW, membuat keraguan-raguan, menyebarkan berita bohong, menyiarkan berita yang salah tentang ajaran Islam, diri dan pribadi beliau. Yang ketiga, menghalangi orang-orang agar tidak mendengarkan Al-Quran dan menggantinya dengan dongengan orang-orang dahulu. Poin keenam, beragam penindasan. Kepala suku bangsa Quraisy mulai menyiksa kaum muslimin dengan berbagai siksaan yang membuat bulu kuduk merinding dan hati tersayat-sayat mendengarnya. Utsman bin Affan pernah digulung oleh pamannya ke dalam tikar, kemudian diasapi dari bawahnya. Mus'ab bin Umair oleh ibundanya dibiarkan kelaparan dan diusir dari rumah. Suhaib bin Sinan disiksa hingga gila. Bilal disiksa Umayyah bin Khalaf, majikannya. Pundaknya diikat dengan tali, lantas anak-anak kecil disuruh menyeretnya keliling pegunungan Mekah. Umayyah sang majikan selalu mengikatnya, kemudian memukulnya dengan tongkat. Kadang ia dipaksa duduk di bawah terik matahari. Ia tak diberi makan, kemudian dibuang di padang pasir dalam cuaca yang sangat panas. Setelah itu, dadanya ditindih dengan batu besar, dipaksa kembali kafir. Bilal tetap kuat mempertahankan keimanannya. Ia berteriak lantang, "Ahad, Ahad!" Mereka terus menyiksanya hingga Abu Bakar membebaskannya dengan memberikan tebusan. Ammar bin Yasir sekeluarganya, dia, ayahnya, dan ibunya yang masuk Islam juga disiksa. Pimpinan penyiksa adalah Abu Jahal. Nabi SAW melihat mereka lalu bersabda, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga." Yasir, ayah Ammar, meninggal dunia dalam siksaan tersebut. Juga ibunya Sumayyah ditusuk oleh Abu Jahal dari arah kubulnya dengan tombak dan meninggal dunia. Dialah syahidah, wanita yang mati syahid pertama dalam Islam. Setelah itu, kaum musyrikin tersebut meningkatkan siksaan mereka terhadap Ammar, sama seperti siksaan terhadap Bilal, Abu Fakihah, dan Khobab bin Al-Ard disiksa seperti halnya Bilal. Para budak muslimah juga disiksa seperti Zunairah, An-Nahdiyah, dan Ummu Ubais. Semua kaum muslimin yang disiksa dibebaskan oleh Abu Bakar. Poin ketujuh, bentuk-bentuk pelecehan terhadap Rasulullah SAW. Mereka melakukan berbagai bentuk ejekan, hinaan, pencemaran nama baik. Abu Lahab lah yang memimpinnya, sebab dia adalah seorang kepala suku Bani Hashim. Sejak pertama dia sudah menghadang Rasulullah SAW. Abu Lahab dan istrinya terus memusuhi Nabi SAW. Dia pernah membawa banyak duri dan menebarkannya di jalan yang dilalui oleh Nabi SAW. Juga di depan pintu rumah beliau. Lisannya selalu dijulurkan untuk mencaci beliau, mengarang berita dusta
dan berbagai isu menyulutkan api fitnah. Oleh karena itulah Al-Quran menyifatinya dengan hammalatal hatab, wanita pembawa kayu bakar. Demikianlah yang dilakukan oleh Abu Lahab, padahal dia adalah paman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tetangganya. Rumahnya berdampingan dengan rumah beliau, sama seperti tetangga-tetangga beliau yang lain yang selalu mengganggu beliau, seperti Al-Hakam bin Abi Al-As, Uqbah bin Abi Mut'id, Adi bin Hamra, dan Ibnu Al-Asda. Al-Hakam bin Abi Al-As kemudian masuk Islam. Uqbah bin Abu Mut'id menumpahkan isi perut onta ke arah punggung Rasulullah yang sedang sujud di Baitullah. Beliau tidak dapat mengangkat kepalanya hingga Fatimah datang dan membuang kotoran tersebut dari punggung beliau. Barulah kemudian beliau mengangkat kepala, kemudian berdoa, "Ya Allah, berilah balasan yang setimpal kepada kaum Quraisy tersebut. Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Abi Mu'id, dan Imarah bin Al-Walid." Kemudian orang-orang tersebut tewas mengenaskan di Al-Qalib, yaitu kuburan di Badar, Madinah. Lain lagi yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf. Beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia langsung mengumpat dan mencela beliau, sehingga turunlah ayat, "Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat." Al-Humazah lagi pencela. Quran surat Al-Humazah ayat 1. Poin ke-8. Hijrah pertama menuju negeri Habasyah. Penindasan dan penyiksaan yang terjadi memaksa mereka untuk memikirkan cara untuk lepas dari kesulitan itu. Dan turunlah surat Az-Zumar. Orang-orang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surat Al-Zumar ayat 10. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui bahwa Raja Habasyah adalah seorang yang adil. Tidak seorang pun yang berada di sisinya terzalimi. Oleh karena itu, beliau memerintahkan kaum muslimin agar berhijrah atau berpindah ke sana guna menyelamatkan agama mereka dari fitnah. Rombongan pertama berhijrah pada bulan Rajab, tahun kelima kenabian. Rombongan ini terdiri atas 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita, diketuai oleh Utsman bin Affan yang ditemani oleh Ruqayyah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyifati keduanya sebagai keluarga pertama yang berhijrah di jalan Allah setelah Nabi Ibrahim dan Lut alaihissalam. Poin ke-9. Hijrah kedua ke negeri Habasyah. Hijrah kedua ke Habasyah terdiri atas 83 laki-laki dan 19 wanita. Poin ke-10. Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam tahun 6N. Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Dia masuk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah di Bukit Sofa. Lalu dia menyakiti dan menganiaya beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam saja, tidak berbicara sedikit pun kepadanya. Kemudian dia memukul beliau dengan batu di bagian kepala sehingga memar dan darah mengalir. Peristiwa itu akhirnya diketahui Hamzah, salah seorang paman Rasulullah. Hamzah marah sekali dan segera menuju Masjidil Haram. Dia langsung menemui Abu Jahal sembari berkata, "Hai si hina dina, engkau berani mencaci maki keponakanku, padahal aku sudah memeluk agamanya." Kemudian Hamzah memukuli Abu Jahal dengan gagang busur panah dan membuatnya terluka dan babak belur. Melihat hal itu, sebagian orang dari Bani Makhzum, yakni dari suku Abu Jahal, terpancing emosinya. Demikian pula dengan orang-orang dari Bani Hashim, dari suku Hamzah. Abu Jahal melerai dan berkata, "Biarkan dia, sebab aku memang telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang amat jelek." Poin ke-11. Umar bin Al-Khattab masuk Islam.
Umar bin Al-Khattab masuk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 dari kenabian, yaitu 3 hari setelah keislaman Hamzah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa untuk keislamannya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, muliakanlah, kokohkanlah Islam ini dengan salah seorang dari 2 orang yang paling engkau cintai, Umar bin Al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Ternyata yang paling dicintai oleh Allah adalah Umar radhiyallahu anhu. Suatu hari Umar keluar sambil menghunus pedang hendak membunuh Rasulullah. Ketika itu dia bertemu dengan Nuraim bin Abdullah An-Naham. Orang tersebut berkata, "Hendak kemana engkau wahai Umar?" Dia menjawab, "Aku ingin membunuh Muhammad." Orang tersebut berkata lagi, "Kalau Muhammad engkau bunuh, bagaimana engkau akan merasa aman dari kejaran Bani Hashim dan Bani Zahra?" Umar menjawab, "Menurutku sekarang ini engkau sudah menjadi muslim." Orang itu berkata kepadanya, "Maukah aku tunjukkan kepadamu yang lebih mengagetkanmu lagi, wahai Umar? Sesungguhnya saudara perempuan dan iparmu juga telah menjadi muslim." Mendengar hal itu, Umar dengan segera berangkat mencari keduanya, dan saat dia sampai di sana, dia menjumpai Khabbab bin Al-Arab yang membawa sahifah lembaran Al-Quran bertuliskan Toha dan membacakannya untuk suami istri adik Umar. Tak kalah Khabbab mengetahui gerak-gerik Umar, dia menyelinap ke bagian belakang rumah, sedangkan saudara perempuan Umar menutupi sahifah tersebut. Ketika mendekati rumah, Umar telah mendengar bacaan Khabbab terhadap mereka berdua. Karenanya saat dia masuk langsung bertanya, "Apa gerangan suara bisik-bisik yang aku dengar dari kalian?" Keduanya menjawab, "Tidak, hanya sekedar perbincangan di antara kami." Dia berkata lagi, "Tampaknya kalian berdua sudah menjadi muslim." Iparnya berkata, "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu berada pada selain agamamu?" Mendengar itu, Umar langsung melompat ke arah iparnya, lalu menginjaknya dengan keras. Lantas saudara perempuannya datang dan mengangkat suaminya menjauh darinya. Namun dia justru ditampar oleh Umar sehingga darah mengalir dari wajahnya. Adik perempuannya berkata dalam keadaan marah, "Wahai Umar, jika kebenaran ada pada selain agamamu, maka bersaksilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Ketika Umar menyaksikan kondisi adiknya yang berdarah, dia menyesal dan merasa malu, lalu berkata, "Berikan kitab yang ada di tangan kalian ini kepadaku dan bacakan untukku." Adiknya itu berkata, "Sesungguhnya engkau itu najis dan tidak ada yang boleh menyentuhnya, melainkan orang-orang yang suci. Oleh karena itu, berdiri dan mandilah." Kemudian Umar berdiri dan mandi, lalu mengambil kitab tersebut dan membaca, "Bismillahirrahmanirrahim." Dia bergumam, "Sungguh nama-nama yang baik dan suci." Kemudian dia melanjutkan dan membaca artinya, "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku." Quran Surat Toha ayat 14. Dia bergumam lagi, "Alangkah indah dan mulianya perkataan ini. Kalau begitu, tolong bawa aku ke hadapan Muhammad." Saat Khabbab mendengar ucapan Umar, dia segera keluar dari persembunyiannya sembari berkata, "Wahai Umar, bergembiralah kau, karena sesungguhnya aku berharap engkaulah yang dimaksud dalam doa Rasulullah pada malam Kamis. Ya Allah, kokohkanlah Islam ini dengan salah seorang dari 2 orang yang paling kau cintai, Umar bin Al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Saat itu Rasulullah sedang berada di rumah yang terletak di Bukit Safa. Umar mengambil pedangnya sembari menghunusnya, lalu berangkat hingga tiba di tempat Rasulullah berada. Dia mengetuk pintu, lalu seorang penjaga pintu itu mengintip dari celah-celah pintu dan melihat Umar menghunus pedang. Penjaga tersebut kemudian lapor kepada Rasulullah. Para sahabat yang berjaga bersiaga penuh. Bertanyalah Hamzah, "Ada apa gerangan dengan kalian?" Mereka menjawab, "Umar." Dia berkata, "Oh Umar,
bukakan pintu untuknya. Jika dia datang dengan niat baik, kita akan membantunya. Akan tetapi jika dia datang dengan niat jahat, kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri. Saat Rasulullah diberitahu perihal Umar, maka beliau pun keluar menyongsongnya. Beliau memegang baju dan gagang pedang Umar, lalu menariknya dengan keras seraya bersabda, "Tidakkah engkau akan berhenti dari tindakanmu, wahai Umar, hingga Allah menghinakanmu dan menimpakan bencana sebagaimana yang terjadi terhadap Al-Walid bin Al-Mughirah?" Ya Allah, inilah Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Al-Khattab. Umar berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan engkau adalah Rasulullah." Umar masuk Islam dan disambut dengan pekikan takbir oleh penghuni rumah, sehingga terdengar oleh orang yang berada di dalam Al-Masjid Al-Haram. Masya Allah, barakallahu fiik. Demikian anak-anak, nanti pekan depan insya Allah kita lanjutkan tentang dakwah Rasulullah dan para sahabatnya ini. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.